Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel saya Abdi Negara Ditama Wijaya Siliwangi. Dalam kesempatan saya hari ini, saya ingin sedikit ngobrol, diskusi ya, tentang dunia-dunia seputar dunia-dunia gaib ya. Cuman cenderung ke dunia hitam. Udah dunianya gaib, hitam lagi. Kan ada dunia gaib itu putih ya, atau kalau enggak ya istilahnya ya ilmu jahat dan ilmu baik gaibnya ya. Nah kebetulan saya yang sekarang ingin membahas mengenai ilmu gaib yang bersifat negatif atau jahat ya. Yaitu tentang pengalaman saya pribadi ini di daerah Tasik lah ya istilahnya. Itu yang mengenai apa yang namanya disebut dengan santet. Yang kedua pesugihan. Jadi dari hal yang saya alamin, ternyata hal-hal yang istilahnya menyebabkan korban berjatuhan, istilahnya kehilangan nyawa ya istilahnya, itu saya teliti berbulan-bulannya, kurang lebih 1 tahunan lebih lah, 2 tahunan. Ternyata enggak sih, enggak sampai bertahun-tahun ya, cuman dari segi pengalaman, dilihat dari situasi, terus lagi kejadian-kejadiannya, ternyata hanya 2 hal tadi ya yang menyebabkan korban nyawa. Yang pertama santet, yang kedua pesugihan. Nah yang pertama kita bahas dulu santet nih. Jadi kan santet itu dalam ilmu praktis itu istilahnya membunuh tanpa menyentuh ya. Istilahnya kata orang Jawa begitu katanya ya. Istilahnya ada yang menggunakan media foto, media boneka, media tanah kuburan, media lah apalah pokoknya ini istilahnya yang disebut dengan santet. Cuman kalau di daerah-daerah tuh kebanyakan tuh santetnya tuh santet musuh dalam artian orang yang iri dengki ya, orang yang iri dengki, orang yang punya sifat hasud, kebencian kepada seseorang itu, entah itu karena usahanya yang bagus, orangnya sukses, orangnya apa istilahnya yang pasti orang lain itu lebih sukses daripada dia. Nah dia itu merasa iri, merasa dengki. Nah orang yang sudah mempunyai rasa iri dengki itu istilahnya udah jiwanya jelek, punya iri dengki, ditambah dia punya jalan buat melakukan hal-hal yang negatif itu, yaitu santet ya. Macam-macam guys. Yang pertama ada dia bisa melakukan santet usaha. Misalnya kalau santet usaha itu jadi melakukan santet biar usahanya tutup, anjlok, drop dan sebagainya ya. Cuman di sini tuh yang sering saya alamin tuh, pertama jadi orang biar gimana nih biar usahanya hancur, pertama dikasih santet yang berupa agar hubungan rumah tangganya tuh retak, dengan sama keluarganya berantem ramai terus, cekcok terus, tujuannya biar apa? Biar cerai. Kalau udah cerai usahanya kan jadi kolaps kayak gitu. Ada lagi
yang lainnya, yaitu dengan cara santet ke orangnya langsung. Jadi biar, yaitu santet berupa pengiriman penyakit ya, walaupun hakikatnya semua kejadian, semua mau itu sakit, musibah, hidup mati bagja apapun itu dari Allah, cuman ada wasilah. Tetap ya, iman kepada yang gaib itu, kita bukannya husnudon kepada orang, cuman kita harus yang namanya waspada. Nah gitu. Nah ada juga ya santet selanjutnya tuh yang berupa biar hancur usahanya tuh, santet biar dia sakit terus. Kalau dia sakit terus kan otomatis ke dokter terus ke rumah sakit, keluarin duit lagi, habis lagi usahanya kan, gitu. Otomatis kan lama-lama usahanya mulai habis. Nah itu juga jadi yang saya teliti itu seperti itu lah ya. Ada juga nggak bikin sakit, nggak bikin usahanya tiba-tiba sepi. Ada juga tiba-tiba pengen si duit itu dibeliin ini itu terus aja dibeliin. Jadi walaupun enggak sakit, enggak usahanya enggak tetap ya, kalau usahanya, kalau ke target utama kan usaha tetap dia hancurin terus, cuman bawahnya tuh pengen beliin ini itu si duit itu ya, nah, seperti itu habis lagi kan, pusing lagi kan. Nah itu ada lagi santet yang lebih parah ya guys, itu santet ngebunuh. Itu ingin santet yang mana santetnya itu dia itu pengen udah ngebunuh aja udah si musuhnya itu, si yang orang diiri dengkinya itu, biar nggak ada. Nah itu sih puncaknya dari santet itu, sama udah kalau pengen udah ngebunuh itu udah paling parah sekali guys. Nah itu yang selanjutnya yaitu pesugihan. Dalam ilmu pesugihan nggak ada istilahnya lawan saingan bisnis kan, pesugihan aja pokoknya, dia pengen kaya. Dimana ada orang, ada mau itu tetangganya saudaranya, anak buahnya, atau siapa aja yang sekiranya bisa dibikin korban buat pesugihan. Nah itu dia. Itu pesugihan yang udah tingkat parah emang. Cuman pesugihan itu tetap ya ada tingkatannya. Yang lebih parah emang kalau udah hawanya pengen cepat kaya tuh, orang yang paling disayangi katanya sih, gue juga gak tahu sih, cuman katanya aja gitu guys. Nah gitu guys. Jadi itu dua hal yang istilahnya di dalam dunia itu, dunia ilmu hitam, dua hal yang menyebabkan korban. Pertama santet, yang kedua pesugihan. Kalau dunia gaib, dan kalau yang lainnya gak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin komentar tentang hal lain yang istilahnya bisa menyebabkan korban nyawa. Cuman yang saya ketahui ada dua aja. Oke, nah gitu guys. Terus tips dan triksnya apa nih biar terhindar dari dua hal tadi? Ya, yang pertama yaitu banyakin sedekah ya. Sedekah mau itu 1.000, 2.000, 3.000, sejuta, 2 juta, berapapun itu ya istilahnya. Yang penting rutin, kita rutin sedekah, memberikan, karena di dalam harta kita itu ada hak milik orang lain ya guys. Nah itu dia. Nah itu di samping harta kita ada hak milik orang lain,
ada juga itu untuk penangkal tolak dari santet ya, dan pesugihan dan lain-lain seperti itu. Terus yang kedua, menjadi orang taat. Ya istilahnya kalau kita yang beragama itu rajin beribadah. Kalau orang Islam rajin sholat, ngaji Al-Quran, itu setidaknya bisa mengurangi dampak, walaupun dampaknya memang masih tetap ada aja dampaknya ke orang, cuman istilahnya mengurangi lah, enggak terlalu 100% ibarat. Soalnya kan jin atau istilahnya siluman itu enggak ada ya, yang langsung ngebunuh, enggak kayak orang bawa pisau langsung mati, enggak kayak gitu. Istilahnya tuh yang saya rasain itu cuman membuat kepala tuh tiba-tiba kalau lagi bawa motor tiba-tiba pusing, tiba-tiba wah jiwa tuh berontak, bergejolak. Lalu di jalan kita nggak fokus, pret aja, gresek, wasted. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada jin siluman yang langsung ngebunuh, nggak ada. Cuman ngebuat pikiran tuh menjadi dari hati, pikiran tuh jadi nggak fokus. Kalau udah gak fokus, kayak orang lagi mabok aja ya, pikiran wah kacau, bawa kendaraan kan udah, atau enggak lagi jalan apa, nah gitu dia. Dengan hal-hal yang tadi yang pertama apa, sedekah, kedua taat, menjadi orang taat, yang ketiga selalu waspada ya istilahnya. Kita kalau misalkan nemu duit di jalan 1.000, 2.000 atau 10.000, jangan diambil ya guys ya, udah biarin aja. Atau kalau enggak sedekahkan, masukkan ke infak masjid. Cuman lebih baiknya jangan diambil aja, mau itu duit gede kecil, yang namanya nemu duit ya. Orang juga kadang nggak ada tangga, nggak tahu siapa, cuman ngebuang duit, nah itu dia sarana juga itu ya bro ya. Terus nah jadi yang selanjutnya itu sering mendengarkan doa ruqyah ya. Jadi doa ruqyah tuh tujuannya yang pertama, kalau kita nggak hafal doanya, nggak tahu nih apa nih, biar cepet hilang nih pengaruh-pengaruh negatif dari jin-jin kafir, jin munafik, jin itu ya, jin fasik. Nah itu cari aja di YouTube ya, doa ruqyah penghilang, penghancur pengaruh energi negatif dari jin-jin fasik ya. Kalau yang saya rekomendasiin ada tuh yang namanya dari Qur'ani Channel Traffic. Nah di situ kamu tinggal cari aja, lalu dengerin ayat-ayatnya, doa-doanya. Nah gitu. Sering aja didengerin, insya Allah kita terhindar dari yang namanya godaan jin-jin fasik, jin kafir. Itu dia. Nah itu dia ya. Jadi cuma jadi sekali lagi dari yang tadi saya ceritain dari awal, intinya adalah yang pertama itu yang suka menyebabkan korban, yang mencari korban nyawa itu yang pertama santet, kedua pesugihan, yang kedua tipsnya biar terhindar yaitu rajin sedekah, nyari menjadi orang taat, dan terus selalu waspada, terus lagi mendengarkan doa ruqyah ya. Oh ya, dan terakhir nih selalu happy. Pokoknya kalau lu sering happy, pikiran tuh jadikan bahagia, gak ada rasa sedih, marah. Di situ setan gak bisa goda. Yang namanya santai-santai itu mentah lagi, insya Allah. Nanti dia itu ya, yang itu pokoknya hal-hal tadi catat dan jangan lupa diamalkan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya godaan jin fasik, jin kafir, amin. Oke guys, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Semoga bermanfaat video barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.